Di bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang on the spot essay writing dan pengalaman saya bagaimana supaya kita itu bisa lulus menghadapi seleksi wawancara. Oke, kita masuk ke on the spot essay writing. Sebenarnya di tahun 2020 ini ada yang namanya seleksi berbasis komputer. Dan saya memang nggak bisa jelasin banyak ya di seleksi berbasis komputer ini karena saya nggak punya experience di sana. Tapi sepertinya nggak jauh beda sama seleksi berbasis komputernya. Kalau teman-teman udah seleksi CPNS pasti kayaknya sama deh. Karena saya baca kisi-kisinya itu di dalam seleksi berbasis komputer itu ada tes TPA, tes potensi akademik atau tes intelijensi umum. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan tes TPA ini. Tentunya kita akan diuji dengan pemahaman verbal, numerik, dan logika. Kemudian di dalam seleksi berbasis komputer ini ada juga yang namanya soft kompetensi atau tes karakter pribadi. Tes karakter kepribadian. Ya mungkin inilah yang dicari oleh LPDP untuk menyeleksi para calonnya, apakah visi misi mereka itu, apakah karakter mereka itu sesuai dengan yang dicari oleh LPDP. Nah, selanjutnya ada on the spot essay writing. Saya mungkin hanya fokus di sini ya. Di on the spot essay writing, tipsnya adalah teman-teman memang benar-benar harus banyak membaca dan harus pahami isu-isu yang hangat dibicarakan sekarang. Ya di tahun 2020 ini kasus yang sedang berkembang ya seperti corona ini ya, kasus COVID ini, kemudian pendidikan dilakukan secara online, banyak pekerja yang PHK. Penulisan esai ini bukan hanya sekedar kita memaparkan pandangan kita, tetapi di dalam esai tersebut kita nanti akan diberikan sebuah kasus gitu ya. Nah, di dalam kasus tersebut kita akan benar-benar diuji bagaimana pandangan kita dan bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang terakhir adalah seleksi wawancara. Nah, tips yang utama dan penting banget dari saya pribadi dalam seleksi wawancara ini adalah be yourself. Teman-teman harus bisa menjadi diri sendiri dan jangan pernah membohongi interviewer. Karena sepandai-pandainya teman-teman berbohong, pasti akan ketahuan oleh interviewer. Dan tentunya juga ya, karena kita berjuang mencari beasiswa ini, kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang baik, dengan halal, dengan barokah, agar kita juga mendapat ilmu secara barokah juga gitu. Jangan sampai teman-teman menggunakan segala cara untuk bisa lulus, karena nggak ada untungnya juga bagi teman-teman gitu loh. Lebih baik ikuti aja aturan mainnya LPDP gitu. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan di dalam seleksi wawancara, teman-teman akan banyak ditanya tentang diri teman-teman sendiri. Nah, teman-teman akan diminta untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah secara singkat, nama, lahir di mana, kemudian mau melanjutkan studi di mana, seperti itu. Dan juga teman-teman akan banyak ditanya tentang rencana studi. Di sini interviewer ingin meng-cross check sejauh mana sih kematangan teman-teman untuk sekolah. Apakah ini hanya sekedar keinginan belaka tanpa persiapan yang matang, atau benar-benar teman-teman sudah mempersiapkan ini secara matang dan teman-teman udah siap dengan segala resikonya. Dan juga nanti di dalam interview itu kita akan diberikan seperti kasus-kasus yang sangat sulit dinalarkan gitu. Teman-teman akan diberikan suatu peristiwa dan teman-teman harus mengambil keputusan di dalam peristiwa tersebut. Nah, di sini teman-teman akan diuji tentang bagaimana nanti teman-teman menyelesaikan berbagai kemungkinan yang terjadi selama masa studi tersebut. Jangan sampai teman itu kekeh atau kayak keras kepala gitu, merasa teman-teman itu hebat dan pantas gitu, sehingga menjadi orang yang arogan. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus bisa menunjukkan rendah diri dan keinginan teman-teman untuk belajar seperti itu. Itulah yang dicari oleh LPDP. Teman-teman harus mau belajar, harus mau diarahkan dan mau peduli dengan Indonesia secara lebih luas.
Di seleksi wawancara ini teman-teman akan ditanya tentang apa yang akan teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman udah lulus studi gitu. Mau ngapain gitu, harus benar-benar dijelaskan secara detail di sini. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau teman-teman yang mau melanjutkan studi ke luar negeri nih, interviewernya akan menguji teman-teman dengan sepertinya kamu ini nggak pantas untuk kuliah di luar negeri, kamu cocok kuliah di luar negeri dan di universitas ini gitu. Nggak menutup kemungkinan. Dan bisa jadi juga interviewernya akan memberikan suatu surat keterangan yang mengatakan bahwa teman-teman tidak bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi banyak banget kemungkinan yang akan terjadi di interview itu. Yang jelas yang perlu teman-teman lakukan adalah jadi diri sendiri dan jelaskan kelebihan dan kekurangan teman-teman secara apa adanya. Oke teman-teman, demikianlah tips dan trik dari aku supaya lolos beasiswa LPDP. Oh ya, nanti kalau misalnya teman-teman udah lolos, teman-teman akan mengikuti yang namanya PK. PK itu persiapan keberangkatan, di mana di dalam PK itu teman-teman akan dibekali tentang materi-materi nasionalisme, tentang research terbaru, dan juga kita diajarkan bagaimana kita saling mengenal dengan sesama awardee LPDP, membangun relasi dan kerjasama. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Tolong ambil yang baik-baiknya aja. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa LPDP dimudahkan jalannya untuk meraih beasiswa LPDP tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.